Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta setiap orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan para salafus soleh hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita renungkan pada Jumat kali ini yaitu surat An-Nur ayat ke-38. Allah berfirman, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Lalu Allah menambahkan kepada mereka karunia-Nya lagi. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa batas. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia yang besar. Kalau kita beramal, itu akan dilipat gandakan. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Allah itu balas lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kita sholat 5 waktu, kita sholat Jumat sehari 17 rakaat. Kita puasa Ramadan, puasa wajib 30 hari. Yang kita lakukan, kasih sayang Allah tetap memberikan kepada kita pahala yang besar. Allah tambah lagi itu karunia di sisi Allah kepada kita sekalian. Kaitannya dengan rizki, kasih sayang Allah lagi adalah Allah bisa memberi rizki, Allah mampu memberi rizki tanpa batas. Kalau rizki tanpa batas dapat kita pahami, rizki itu tidak sebatas uang. Rizki itu tidak sebatas duit. Kata para ulama, rizki itu adalah segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Iya, uang itu rizki. Namun gak ada uang, tetapi Allah berikan kepada kita sehat, itu juga rizki. Kita tidak ada uang, tetapi Allah memberikan kepada anak kita, istri kita, ketabahan, kesabaran, itu juga rizki. Nabi SAW katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahu dunya. Siapa saja yang di pagi hari rasa aman di rumahnya ia dapat,
badannya itu sehat, wes iso negal, iso ngarit, iso mangkat kajian, wah sholat Jumat juga siap, sehat berarti badannya. Wa indau kutu yaumi, pagi hari di rumah wonten sarapan. Nah, jadi kan pagi-pagi itu sudah rasakan nikmatnya wedang teh, gula batu. Wah, nikmatnya luar biasa. Tiga ini diperoleh, rasa aman, sehat, makanan. Faka'anna majizat lahu dunya. Sudah itu dunia di genggaman kita itu. Kita pegang dunia itu. Para jamaah, coba perhatikan. Rizki itu bukan seputar duit dan duit dan duit lagi. Kan seputar uang dan uang dan uang lagi. Orang nggak punya uang belum tentu dia nggak ada rizki. Wonten rizki, Pak. Wong dia bisa jalan kok. Wong dia bisa pergi ngarit kok. Wah, dia bisa jalan-jalan kemana-mana kok. Wah, itu sudah rizki yang dia dapat. Rizki itu segala manfaat yang kita peroleh. Kita bisa manfaatkan untuk urusan dunia kita maupun urusan ibadah kita. Allah itu beri itu bi ghairi hisab, itu tanpa batas tuh rizki tadi. Iya benar, itu tanpa batas. Tak hingga itu, Pak. Itu tak terhingga jumlahnya. Mau dihitung-hitung nggak bisa. Itu balasan saking Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan kita lewati hari-hari yang pahala itu berlipat-lipat. Sebenarnya ba'da Ramadan kita bisa dapati lagi amalan yang berlipat-lipat. Jika kita mau mengikuti apa yang dipetuahkan, dinasihatkan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal di sini yang di luar bulan Ramadan pun pahala kita itu kita bisa dapat berlipat-lipat. Yang pertama, kalau kita pentingkan yang wajib daripada yang sunnah, pahala saking amalan wajib itu lebih besar daripada amalan sunnah. Sholat 5 waktu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Sholat 5 waktu lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud, daripada sholat duha. Sholat subuh lebih besar pahalanya dibandingkan sholat malam semalam suntuk. Maka makin besar pahala kita dapati. Ayo kita perhatikan yang wajib. Contoh lagi di bulan Ramadan ada sholat taraweh. Sholat isya tetap lebih utama daripada sholat taraweh. Sholat subuh lebih utama daripada sholat taraweh yang 11 rakaat tadi. Karena sholat subuh itu amalan wajib. Maka untuk dapatkan pahala besar, ayo kita pentingkan amalan-amalan wajib ba'da Ramadan. Yang kedua, amalan bisa berlipat lagi adalah karena kita lakukan amalan-amalan yang nilai pahalanya itu lebih utama, lebih besar. Ada situ misalnya pernah Imam Syafi'i itu mengatakan, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Kita ngaji, belajar ilmu agama lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah sunnah. Ngaji, dengar ceramah sebentar, disimak baik-baik, ambil ilmu, ambil manfaat, itu lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah. Karena dengan ilmu tadi menuntun kita untuk lebih bagus lagi amal soleh kita. Mau amal soleh kita bagus, berkualitas, walaupun sedikit, ya ayo kita ngaji. Maka dengarkan ilmu-ilmu saking Quran, hadis yang dibawakan oleh para ustadz, para kiai. Nah itu membuat pahala kita itu besar.
Di ilmu amalan yang lebih berkualitas, menuntut ilmu amalan yang berkualitas daripada amalan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang membuat lagi amalan kita lebih besar pahalanya adalah amalan yang makin ikhlas. Amalan yang ingin cari ridhani Allah. Amalan yang tidak ingin cari pujian manusia. Amalan yang bukan ingin harap dunia, namun harap pahala, harap kebaikan yang Allah nanti berikan kelak di surga. Allah katakan tentang sedekah, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu tampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Mau tampakkan sedekah, monggo. Namun jika kamu sembunyikan sedekah tadi, maka itu lebih baik. Dan kamu nanti berikan kepada orang-orang fakir. Maka menyembunyikan itu lebih baik daripada menampakkan. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba lihat di sini. Dibandingkan sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Allah katakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika engkau sembunyikan diam-diam untuk sedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. Walaupun sedekah terang-terangan tadi tidak dipermasalahkan, namun yang sembunyi-sembunyi lebih baik. Tanda lebih baik ini berarti menunjukkan pahalanya lebih besar. Maka berusaha jaga niat ikhlas ketika kita beramal soleh. Mau sedekah, jaga keikhlasan. Ingin lakukan sholat sunnah, sholat malam, jaga keikhlasan. Ingin lakukan puasa sunnah juga jaga keikhlasan. Semua cari ridho Allah. Yang keempat yang membuat pahala itu besar lagi adalah pahala semakin besar jika kita manut tuntunan Kanjeng Nabi. Karena kalau kita beramal tidak menurut tuntunan, amalan itu tertolak. Oh, berarti kalau amalannya itu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, berarti amalannya diterima dan tentu pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama kami ini, maka ajarannya itu tertolak. Maka sholat itu ada tuntunan, puasa itu ada tuntunan, zikir itu ada tuntunan. Sampai kita mau pergi berhaji juga ada tuntunan. Kita disuruh manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin manut, makin kita sama dengan Kanjeng Nabi, makin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, yang kelima, amalan yang dijaga ajak continue. Itu lebih bagus daripada amalan yang cuma sekali-kali saja nggak dilanjutkan continue. Tiap hari kita berusaha jaga qobliyah subuh, jaga terus, besok lagi qobliyah subuh, jaga lagi, qobliyah subuh, jaga lagi, qobliyah subuh, jaga lagi. Itu lebih baik daripada sholatnya banyak-banyak, langsung 20 rakaat, cuma satu malam saja. Setahun nggak sholat 20 rakaat lagi. Kata Nabi SAW, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang ajak, continue, berlanjut, walaupun jumlahnya sedikit. Mending kita pentingkan yang wajib-wajib dulu, namun rutin. Ustaz, saya nggak lakukan ibadah sunnah gimana? Wes, ora masalah. Wajib dulu. Wajib semangat, wajib dilakukan, maka pahalanya nanti makin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memperhatikan hal yang lainnya lagi, kata Ibnul Qayyim, inna afdalul ibadati al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wazifatihi. Ibnul Qayyim katakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, sesungguhnya ibadah yang paling afdal itu adalah ibadah yang ingin mencari ridha Allah. Namun nanti disesuaikan dengan waktunya.
apa yang dikerjakan pada waktu tersebut, dan sesuai dengan tugas masing-masing. Contoh, kita lagi baca Quran. Kebetulan ketika itu tamu datang, ngetok pintu, Assalamualaikum. Nah, itu apa yang dilakukan? Lanjut baca Quran apa layani tamu? Jawabannya, ibadah yang paling bagus itu, amalan yang paling bagus, lihat waktu, kondisi, tugasnya. Oh, sekarang tugasnya layani tamu, berarti Al-Qur'annya ditutup dulu, tugasnya untuk layani tamu. Bukan malah dia buat, wah saya wis tamu men, wis tamu iki ganggu-ganggu wae. Maka orang mau Quran kok. Enggak. Ada tamu, ada baca Quran. Oh ini tugasnya apa nih? Tamu nanti kalau pergi gimana? Padahal ada keperluan penting. Ya sudah, dia layani tamu. Namun kita kadang mesti korbankan urusan dunia kita juga demi ibadah. Misalnya, ini lagi musim kering, pakan ternak entek habis, ya, terus akhirnya korbankan waktu untuk cari pakan sampai ke Bantul, bareng-bareng sak rombongan numpak truk. Oh, pagi-pagi usung rumput pas, ba'da subuh wis mangkat. Nah, tiba waktu zuhur, ingat waktu, wonten waktu sholat, ya sudah, istirahat dulu, kerjakan sholat. Jangan bilang, wah ini kan tugas saya ngarik dulu. Enggak. Karena kesempatan sholat ya ketika itu saja. Ya, kadang kita perlu timbang-timbang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya, ayo kita terus beramal. Allah itu berikan kasih sayang pada kita itu banyak sekali. Jadi telah kita sebut rizki Allah beri tanpa batas. Allah beri tanpa batas. Bahkan rizki itu jemaah sekalian Allah kasih walaupun kita nggak sholat. Allah nggak absen loh, itu jenengan sholat loh itu Pak. Sapa sik mangkat Jumat, sapa sik sholat subuh, itu nggak diabsen itu. Namun ketika tidak datang, Allah kasih rizki nggak pagi-pagi tadi? Tadi sarapan dapat nggak? Dapat. Sholat subuh, mboten Ustaz. Namun bisa sarapan? Bisa. Kira-kira kalau ada yang misalnya majikan yang baik ke kita kayak gitu ya, kasih terus, terus kita kalau disuruh apa-apa nggak mau. Kira-kira ini pegawai kayak apa ya iki ya? Majikan yang wes apik, beri apa-apa yang dimaui, kebutuhannya dipenuhi, bisa hidup. Terus disuruh sesuatu saja, wah aku sibuk aku. Wah saiki wonten hajatan, wah saiki wonten rewang, wah saiki wonten macam-macam aja. Wah ini sapi ini urung dinehi pakan, wah sibuk-sibuk kayak gitu. Coba jaringan kasih alasan. Padahal tadi sudah dikasih sarapan tadi itu, baru sarapan nih. Sarapan ini bukan sekali dua kali, berkali-kali sampai kita mati sarapan itu ada. Cuma disuruh sholat 5 waktu, bertangi subuh langsung sholat, awan pas zuhur sholat, mau sore ya tadi sholat juga, maghrib matahari tenggelam disuruh sholat lagi, ngisa sholat juga. Padahal rizki dikasih tidak berhenti-berhenti. Rizki nggak dikasih itu 5 waktu Pak. Rizki dikasih bigori hisab, tanpa batas. Kalau beramal pun tidak dikasih, satu balas satu enggak, Allah kasih lipat-lipat itu. Minimal kebaikan itu, satu kebaikan minimal dibalas 10. Bukan satu kebaikan dibalas 1, namun satu kebaikan minimalnya dibalas 10. Sudah dikasih rizki, kalau beramal pun itu dibuat lipat ganda, berlipat-lipat lagi. Mari kita semua koreksi diri, perbaiki ibadah kita pada Allah. Mugi-mugi nanti Allah mudahkan semua urusan kita yang ada. Allah lancarkan rizki kita semuanya.
Allah bukakan pintu rizki yang tidak kita sangka-sangka. Mugi-mugi jalan-jalan kesulitan yang banyak sekali Allah bukakan pintu jalan keluar. Dan Allah berikan limpahan rizki dari langit, hujan itu turun, rizki itu lancar, masalah-masalah hidup itu selesai, masalah keluarga kita selesai, ternak kita juga jadi subur, pertanian kita jadi makmur. Itu semua kalau kita mau kembali ibadah dan mau memperhatikan kewajiban-kewajiban pada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma dfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal bagya was suyufa wal mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.